Sinteyong tetap full senyum walaupun Indonesia tewas 6-0 di tangan Prancis U20. Ini tidak memberi sebarang dampak sebenarnya untuk keputusan ini. Yang pentingnya adalah pengalaman, pengajaran, dan juga pemain-pemain U20 Timnas Indonesia dapat menimba sebanyak mungkin prestasi pengalaman semasa berada di Spanyol, bertemu dengan timnas-timnas yang lebih hebat daripada mereka, level mereka yang lebih tinggi seperti Prancis, Spanyol nanti, dan tim-tim lain lagi. Ini sebenarnya akan menguji ketahanan mental, emosi, dan juga pendekatan pemain-pemain timnas Indonesia nanti akan lebih berjaya untuk ke Piala Dunia dan juga persediaan Piala Asia U20 pada tahun hadapan nanti. Jadi jom kita semak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada hari ini terkait dengan Timnas U20 Indonesia yang masih lagi berada di Spanyol ya, untuk uji coba persahabatan dengan timnas-timnas yang lebih hebat, yang lebih levelnya tinggi, dan juga ini membuatkan pemain-pemain timnas Indonesia di bawah Sinteyong ini akan lebih kelihatan mentalnya itu nanti akan menjadi berubah. Insya Allah semakin hari semakin kuat, semakin hari stamina pun semakin tinggi. Dan walaupun kekalahan dengan 6-0 ya, tetapi Sinteyong sebenarnya hanya ingin menguji seberapa banyak pemain yang akan menyerap segala permainan ala Eropa itu. Jadi tidak memberi sebarang dampak sebenarnya untuk kekalahan timnas Indonesia 6-0 itu. Sebenarnya apa yang lebih penting, segala kelemahan dapat diperbaiki, segala posisi pemain dapat diperbetulkan, karena yang lebih penting juga adalah emosi mental pemain itu sebenarnya dapat menyerap pemain-pemain Eropa ini nanti semasa perlawanan sebenarnya di Indonesia pada Piala Dunia U20 nanti. Jadi kesimpulannya, apa yang lebih penting kepada perlawanan ini ialah pemain Indonesia dapat menimba pengalaman yang cukup berharga, cukup bernilai. Mereka tetap semangat menentang sehabis baik dan maksimal. Itu yang lebih penting. Dan mereka ikut apa yang Sinteyong aturkan, formasi, strategi, taktikal, dan sebagainya. Jadi jom kita semak guys sedikit sedutan daripada video ini untuk pengetahuan kita semua. Daripada mana channel ini? Daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini, boleh subscribe, tekan butang loncengnya untuk support seperti biasa channel-channel ini guys. Oke, judulnya ialah STY tetap full senyum, PSSI pastikan Timnas U20 tambah 2 pemain keturunan, skuad Timnas AFF lengkap. Oke guys, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Lagi-lagi. And try to look before you get the ball. So if you get the ball. Justin Mana Hubner. Prancis U20 memberikan pelajaran kepada Indonesia. Oke, Garuda Space guys, jangan lupa subscribe. Kalah dari Prancis U20, Justin Hubner ungkap penyebab kekalahan. Alright. Kekalahan atas Prancis. Ini Ivan Jenner yang tadi Justin Hubner ya. Mereka sudah bermain lebih kurang 2 perlawanan persahabatan menentang hari itu yang bermain di Turki sekali, yang kalah 2-0 kepada level yang lebih tinggi juga ya, kepada Arab punya klub Al-Adala FC. Dan kini di Spanyol mereka kalah 6-0. Prancis U20 di laga perdana dalam rangkaian uji coba di Spanyol membuat pemain keturunan Justin Hubner mengungkapkan kekecewaannya. Sebagaimana diketahui pada laga tersebut, Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Prancis dengan skor 6-0.
Justin Hubner mengaku 6-0. kualitas Prancis yang sudah dipastikan tampil di Piala Dunia U20 tahun depan di Indonesia sebagai salah satu perwakilan dari Eropa memang masih jauh di atas skuad Garuda Nusantara asuhan Sintayong. Ya guys, ini saya setuju karena Prancis memang kita tahu timnasnya adalah timnas di Piala Dunia. Lepas-lepas pun Piala Dunia lepas pun mereka ini di antara yang paling teratas dan juga masuk ke semifinal dan final ya. Jadi tiada kesan sebenarnya kekalahan Indonesia itu sebenarnya itu hanya uji coba ya dan untuk menimba pengalaman pemain. Untuk mengatasi hal tersebut, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang juga personel Wolves U21 itu menyarankan para rekan-rekannya untuk memperbaiki latihan fisik. Dengan demikian, Justin berharap skuad timnas Indonesia U20 yang disiapkan untuk Piala Asia serta Piala Dunia U20 2023 bisa menguasai bola lebih lama dalam pertandingan dan tidak terburu-buru dalam melepaskan umpan. Kami mesti lebih rileks dan percaya diri dengan bola. Saya pikir itu penting. Kami kurang percaya diri. Gol-gol datang terlalu mudah. Sebenarnya beberapa serangan kami cukup bagus. Mudah gol-golnya, tetapi guys. umpan akhirnya kurang baik. Betul. Ucap Justin. Ini betul nih. Mereka Di juga lain bermain sisi, baik Sintayong sebenarnya. mengatakan kelemahan menjadi salah satu faktor kekalahan timnas Indonesia U20. Nah, tengok macam gol Asalnya nih. sebelumnya Gol-gol skuad mudah. Garuda Nusantara telah melakoni 7 laga uji coba selama di Turki. Meskipun begitu, kekalahan tersebut tentunya akan menjadi pelajaran yang berharga. Sintayong pun telah mengantongi hal-hal apa saja yang menjadi bahan evaluasinya untuk timnas Indonesia U20. Pelajaran yang berharga, guys. Tengok dapat juga save penalti. Penjaga gol nih, Cahaya. Jalani TC di Spanyol, Indra Syafri Indra konfirmasi Syafri. 2 pemain keturunan lagi bakal Ada datang. 2 lagi pemain keturunan bakal datang ya. Usai menjalani uji coba perdana di Spanyol, kabar baik menghampiri timnas U20 Indonesia yang akan kembali kedatangan 2 pemain keturunan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dirtek PSSI, Indra Syafri. Sebagaimana diketahui sebelumnya, skuad Garuda Nusantara telah mendapatkan 2 amunisi keturunan, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Bahkan keduanya telah datang ke Indonesia untuk melakukan serangkaian tes sebelum menjadi warga negara Indonesia. Terbaru, Indra Syafri memastikan 2 pemain keturunan lagi akan segera datang ke Spanyol. Ada Meski lagi. begitu, Oke, kita Indra nantikan. Syafri tak mau menyebutkan identitas nama dan juga posisi 2 pemain anyar keturunan tersebut. Belum. 2 nama Masih pemain dirahasiakan, keturunan guys. yang akan datang ini kemungkinan besar berasal dari Belanda. Pasalnya, sebelumnya Belanda juga PSSI ya? mengutus Indra Syafri untuk pergi ke Belanda melihat pemain-pemain keturunan yang direkomendasikan oleh pelatih timnas U20 Indonesia, yakni Sintayong. Oke. Awalnya Mungkin ada dari 11 Belanda nama lah tuh. pemain rekomendasi Sintayong, namun setelah melihat permainannya di Belanda, Indra Syafri menyebutkan hanya 4 nama saja yang layak untuk bergabung bersama timnas U20 Indonesia. Dengan tambahan 2 pemain tersebut, berarti Sintayong telah menggenapi pemain keturunan untuk skuad Garuda Nusantara. Melihat beberapa kekurangan yang dimiliki timnas U20 Indonesia saat ini, kemungkinan besar pemain keturunan berposisi sebagai penyerang yang telah dipilih Sintayong untuk melengkapi kekuatan skuad Garuda Nusantara. Jadi sebab di Belanda ini guys, ramai ataupun pemain-pemain yang berketurunan Indonesia sebenarnya. Jadi sebab itu Indra Syafri diminta ke sana mungkin ya untuk mencari seberapa ramai pemain-pemain yang boleh bergabung dengan timnas Indonesia ini. Ini merupakan satu kebaikan juga sebenarnya kalau diambil dari sisi positif ya. Nanti kita ulas di penghujung. Sumpah damai selesai, Pratama Sumpah Arhan pulang WNI kampung. selesai, Skuad Pratama timnas Arhan Indonesia pulang dipastikan kampung, lengkap. skuad timnas Indonesia dipastikan lengkap. Kenapa pulang kampung Pratama Arhan? Jelang bergulirnya Piala AFF 2022, kerangka skuad timnas Indonesia untuk event 2 tahunan tersebut akhirnya mulai menemui titik terang. Terbaru, Sumpah WNI yang telah dijalani Jordi Amat dan Sandy Walsh membuka kesempatan keduanya untuk tampil di Piala AFF terbuka lebar.
Terlebih Jordi Amat dan Sandy Wah, Walsh ini sudah selesai, memiliki guys. KTP Dapat Indonesia KTP. dan keduanya tinggal menunggu proses perpindahan federasi yang menurut Mantap. PSSI tidak akan berlangsung lama. Sekejap sih, oh, Selain dapat kedua KTP pemain terus. keturunan tersebut, satu hari pemain itu juga. abroad yang kini bermain di Jepang yakni Pratama Arhan diketahui telah kembali ke Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak klub yakni Tokyo Verdy. Oh, di Jepang dia mainnya. Pratama Arhan jadi salah satu pemain yang kemungkinan dipanggil Sintayong. Hal ini berkaca pada FIFA Matchday September 2022 lalu. Meski hanya bermain 45 menit bersama Tokyo Verdy musim ini, Arhan masih menjadi pilihan utama Sintayong sebagai bek kiri. Terlebih Sein Bek kiri, Patinama kan? juga berposisi sebagai bek kiri dan diperkirakan belum cukup waktu untuk menyelesaikan proses Oh, naturalisasinya. sama dengan Mengingat tenggat waktu pendaftaran skuad Piala Sein AFF Patinama. berakhir pada tanggal 20 November lusa. Meski begitu, dengan adanya tambahan pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh serta para pemain abroad yang mulai kembali ke tanah air, harapannya timnas Indonesia mampu mengakhiri puasa gelar pada edisi kali ini. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda bersama Sintayong menuju prestasi lewat Kali event-event ini yang akan memang digelar mantap. mendatang. semangat terus timnas Indonesia, guys. Oke guys, itu dia ada beberapa berita, ada 3 berita penting ya. Yang pertamanya kemunculan 2 lagi pemain naturalisasi untuk digabungkan dengan timnas U20, tetapi masih dirahasiakan kemungkinan daripada Belanda ya. Apapun proses untuk mengemas kini, untuk memantapkan lagi timnas U20 ini tetap berjalan seperti biasa, berjalan lancar. Dan ini kedatangan Justin Hubner dan juga Ivan Jenner telah menguatkan lagi timnas U20 Indonesia dan kini akan ditambah lagi dengan 2 pemain. Jadi proses ini sentiasa berterusan. Ini demi untuk meningkatkan timnas Indonesia U20 ini untuk menghadapi Piala Asia tahun hadapan dan juga Piala Dunia U20. Kita ketahui Sintayong sendiri memerlukan pemain seperti naturalisasi seperti Justin dan Ivan ini yang sangat berpengalaman bermain di Eropa untuk digabungkan dengan pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia. Jadi perlu untuk itu karena ini adalah Piala Dunia yang perlu dihadapi oleh timnas U20. Jadi persediaan yang mantap, yang lengkap perlu diteruskan dari masa ke semasa. Dan yang keduanya, pengesahan WNI untuk Jordi Amat dan juga Sandy Walsh telah berjaya. Dengan lancarnya mereka mendapat KTP dan akan bermain dengan timnas senior nanti pada Piala AFF. Kecuali Sheni Patinama belum lagi dikabarkan apa berita, sama ada akan diteruskan masih dalam berproses ataupun sebaliknya. Nah, kemudian Pratama Arhan juga. Nah, seandainya Pratama Arhan atau Sheni Patinama itu sah juga bermain dengan timnas senior, dia akan bersaing dengan Pratama Arhan. Tetapi Pratama Arhan mempunyai permainan skill individu yang baik. Dia bermain kini di Jepang ya. Saya pun tidak tahu dia punya klub apa, tetapi permainan di Jepang itu juga adalah satu kualitas permainan yang tinggi. Jepang ini ada juga satu tim di Piala Dunia ya. Jadi pengalaman itu akan membawa Pratama Arhan nanti bermain di timnas Indonesia, membawa pengalaman yang ada di Jepang itu. Pratama Arhan ini yang punya lemparan yang jauh tuh guys, itu kan di tim senior ini. Jadi sama-sama kita doakan semoga timnas Indonesia sama ada persediaan U20 ataupun timnas senior berjalan dengan lancar dan baik ya. Nah, jadi Sintayong ini kan pemikirannya dan juga kesungguhannya untuk memajukan timnas Indonesia ini sebenarnya bukan alang-alang guys. Dia memikirkan untuk senior, dia memikirkan juga untuk U20. Timnas senior ini bermain pada bulan depan Desember ini. Tapi Sintayong masih berada di Spanyol untuk memikirkan pula timnas U20. Jadi itu memerlukan satu pemikiran ataupun mental emosi yang
cukup berat untuk mengatur timnas U20, atur lagi timnas senior. Sedangkan timnas senior ini akan bermain pada bulan AFF pula. Tetapi kepentingannya juga pada U20 ini karena bermain pada Piala Dunia tahun hadapan dan juga Piala Asia tahun depan dan juga Sukansi tahun hadapan. Jadi sama-sama kita doakan juga untuk kesehatan Sinteyong dan juga kepimpinan kepelatihannya dapat membantu sepak bola Indonesia seberapa mungkin, semaksimal mungkin yang dapat untuk sama-sama menjayakan timnas Indonesia untuk mendapat piala idaman sebanyak mungkin. Oke, guys, sampai di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info daripada kalian. Sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.